Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Sebelum itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Santoso selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Putri Istiqomah NIM 156, yang kedua ada Vika Yunia Miranti NIM 157, yang ketiga ada Nailal Munah NIM 190, yang keempat ada Riban Hasan NIM 195, yang kelima ada Vicky Marlina NIM 196, yang keenam ada Tafatia Ulhaq A NIM 199, dan yang terakhir ada Ibrahim Adil Akbari NIM 363. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Next. Mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut kelompok Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu Ketetapan MBR tahun 1993 dan 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Next. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Next. Unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama wadah, yang kedua isi atau konten. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua isi atau konten. Merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan. Adanya kedudukan, wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, fungsi. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara, yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kepentingan nasional. Next. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Contohnya, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama untuk mengusir para penjajah. Kedua, keadilan, yaitu seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Ketiga, kejujuran, yaitu dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting, berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta serta kenyataan yang sesuai ketentuan wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Yang keempat, solidaritas, yaitu adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian tentang orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Bersikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya tiap daerah. Kelima, kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, keenam, kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan-tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Next. Wawasan Nasional Indonesia. Tujuan wawasan nasional adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang aspek kehidupan rakyat Indonesia demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan nasional Indonesia sebagai pancaran falsafah Pancasila yang diharapkan menjadi pedoman untuk menjamin kesatuan, dan keutuhan bangsa, serta untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Next. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sebagaimana yang diungkapkan oleh Khairul tahun 2011 antara lain. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia yang Sang Pencipta. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan atau HANKAM akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa
yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.